Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya, dan welcome to Oscar Farm. Alhamdulillah, kali ini di sore hari ini masih bisa memberikan konten motivasi, edukasi maupun sambil belajar lah. Kita belajar, bukan masuk di sini untuk menggurui ataupun gimana kita belajar bareng. Kalau ada kurangnya dari Mas Yun, sampean bisa komen di bawah gitu. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini ya, untuk teman-teman, untuk tahun ini masih berkorbannya bukan pakai nama kandang baru, melainkan bukan pakai nama kandang lama, melainkan kandang baru, yaitu Oscar Farm. Alhamdulillah di tahun ini permintaan customer Pak Ajane, aku kok malah kayak bakul tenan malian. Ya, permintaan customer tahun kali ini alhamdulillah meningkat, dan untuk bapak ibu-ibu yang sudah mengambil hewan kurban dari sini kemarin, saya terima kasih banyak. Ada kurangnya saya minta maaf ya, karena saya sendiri tidak luput dari sebuah kesalahan. Nah, untuk tahun ini berkorbannya bersama Oscar Farm ya, nama baru kandang Mbah Supari. Nah, di sini kemarin alhamdulillah penuh ya, kemarin full ini, sampai ada beberapa ekor yang masih tak titipin. Di sini ada perbaruan, mulai dari palungan atau ada wadah pakan. Nah, ini coba disepil ya, nggak apa-apa. Wah, ini apa-apaan ini kok. Nah, tetap di sini masih ada si ganteng Rambo. Mana? Iya ya, sini ya, di sini ada si ganteng Rambo, bro. Ini salah satu anak kesayangan Mas Yun. Di situ ada Gama yang memang sengaja kalau waktu ada jual beli di hari raya Idul Adha itu nggak dijual, karena saya bisa nangis kalau ini kalau itu ini kemarin aja patas itu nggak tega. Nah, ini mulai alhamdulillah ada rezeki, terus tak perbaiki pelan-pelan. Ini ada udah mulai kemarin. Nah, ini untuk sementara ini tempatnya patas, dibuat makan si bocil-bocil. Terus kemarin juga aku sudah pesen apa ya, di sini tuh pagar besi, tapi belum jadi. Insya Allah nggak tahu ya jadinya kapan. Insya Allah pokoknya sedikit-sedikit akan ada perubahan di sini ya, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan akan menjadi bukit. Nah, ini tadi sudah tak bersihkan. Wah, itu kotor sekali. Di sana belum, cuma ada sisa. Kalau di sini cuma ada ini Rambo sama si Gama sama 2 indukan aja. Nah, itu kemarin full, di sini ini full sampai nggak muat, tak titipin juga ada. Alhamdulillah. Mungkin Mas ini tuh Pak, mungkin jarang ada yang tahu ya, Mas ini tuh jualan sapi. Untuk masih kali ini aja ya, Mas ini tuh udah kurang lebih kalau jualan itu mungkin kalau ada permintaan aja, karena Mas ini tuh kalau untuk menyediakan sapi itu mohon maaf banget ya, dikarenakan ya kembali lagi kalau aku menyediakan itu nanti kalau nggak ada yang beli itu uangnya akan berhamburan di pakan. Nah, jadi maka dari itu setiap hari raya kurban itu pasti masih jadi pedagang dadakan, entah itu ya sedikit atau banyak, pasti jualan di setiap momen Idul Adha gitu. Entah lakunya banyak atau sedikit, saya bersyukur masih diberi kepercayaan untuk bapak ibu yang membeli sapi di sini ya. Mungkin kedepannya kalau sampean pengen beli bakal-bakalan untuk lebaran haji tahun depan, insya Allah saya bisa nyarikan ya. Kalau memang bener-bener loh ya, kalau memang bener-bener itu
saya carikan yang model spek gini-gini, insya Allah bisa gitu. Karena Mas Yun sendiri ya sedikit banyak punya temen lah yang domisilinya itu berdagang. Nah di sini kemarin itu ada kandang, ada wadahnya di sini yang ditempati Rambo ya. Ini kemarin bekas tempatnya Samson, terus ada lagi yaitu Jaya Kusuma yang di sini mungkin nanti dipindah-pindah dulu ya, karena ini perubahan wadah pakannya itu biar lebih enakan ketika kita ngasih pakan tambahan gitu. Nah di sini tempatnya Rambo Gamat, sementara tak pindah ke situ. Ini direnovasi dulu, mungkin 4 atau 5 hari kemudian nanti bisa pindah ke sini lagi gitu. Nah ya di sini adalah tempat di mana saya sering bercerita, memadu kasih bersama. Mungkin sudah banyak yang tahu ya di sini tempatnya siapa, dan untuk sekarang fungsinya untuk sementara untuk buat pedet aja, untuk makan pedet. Nah si Patas ya, itu di sini tempatnya si Patas. Banyak cerita dari si Patas itu sendiri. Dari mana dulu Patas tak ambil itu, yaitu dari sahabat saya yang berada di Jawa Tengah. Keranjingan itu nutupi bro iki jane diduga tak cokel sikilmu tis. Sini kene. Ayo. Sampai anak sekolah sing sergap yo. Deloken Mas Yun ngene iki lho ngarit. Golekne pakan awak-awakmu iki. Kesel rumah samu. Besok sampean dadi pejabat sing dhuwur, sing dadi pejabat sing apa kuwi? Amanah. Pak, sampean dadi dokter paling ora ya. Dadi dokter bidan kuwi lho. Gen iso nambani penyakit loro kuwi mang lho. Ya. Dadi penyakit apa? Loro untu, tipes, herpes, nah, terus apa nih kuwi? Loro ndas ngelu, tapi sing paling abot ditambani atuh ya loro roh pencapaiane tangga kuwi. Ya, dirungokne. Diomongi pasiene pun lek pun mumet-mumet mboten usah mikir tanggane anu tas jukuk kulkas apa TV kan nggak usah diomongi. Lah peh. Sini adalah tempat si Patas. Nah, tadi tak bersihin, berhubung tadi waktunya itu nggak nutut, setelah masih mencari rumput, bersihin ini. Nah ini baru nyampe separuh, nanti besok pasti sana tak bersihin. Nah di sini ada tempatnya si Patas. Si Patas ini dulunya tak ambil dari sahabatku Mas Hermawan Setiafam ya. Ya bukan lagi sahabat, juga guru bagi saya gitu. Awal mulanya ambil si Patas itu berawal dari keinginan ya, mempunyai sapi putih. Dan ada lagi cerita yang lain mungkin ya. Ya alhamdulillahnya saya juga bisa menaiki sapi tersebut. Nah terus dan si Patas ini di sini itu kurang lebih itu berapa ya? 9 bulanan dari waktu tak ambil, terus dibeli oleh salah satu customer. Nah setelah itu ya banyaklah kenangan dari si Patas itu. Dari aku di apa kemarin digulung sebelum berangkat
sebelum keberangkatan si Patas itu Mas Yun itu diseruduk, ini masih ada bekasnya. Nah, ini masih kemarin berdarah ya, mungkin dapat salam juga sama Patas, dari Patas itu. Mungkin juga kenapa aku kok ditinggal pergi gitu, mungkin kok dijual apa atau gimana gitu si Patas mungkin. Nah di situ hampir setiap hari pokoknya kalau Mas Yun di rumah, awalnya itu nggak nurut, Patas itu nggak pernah nurut sama yang namanya Mas Yun. Mungkin nurut sama Mas Yun itu kurang lebih masih 3 bulan atau 2 bulan setengah ini ya, 2 bulan setengah. Waktu itu sangat sulit mendapatkan hati si Patas ini ya. Dia lebih ke kasar ke saya, lebih nurut ke mama saya, mama tercinta saya. Nah sering adu bentrok sama si Patas, dari nginjek kaki, nendang ataupun segala macam, dan pada akhirnya aku berusaha lah dapetin hatinya si Patas ini. Nah setelah itu Patas ini udah nurut, udah bisa tak ajak jalan-jalan, main bersama, loncat-loncat. Kalau tak panggil itu udah kayak anak ya. Kalau Mas Yun ini apa yo, kalau udah ngerawat sapi pakai hati mungkin itu sudah kayak anak. Itu tak panggil Patas gitu pasti nurut kemanapun saya pergi. Mungkin kalau saya makan di dalam rumah aja, kalau tak panggil itu pasti. Dan si Patas ini ya kalau makan gitu, kalau Mas Yun nggak ada gitu nangis gitu. Nah maka dari itu ketika ditinggal pergi si Patas ini, wah pecah. Tapi sebaik-baiknya hewan yang dirawat itu kan lebih baik disembelih di hari raya Idul Kurban itu loh, biar lebih suci nanti. Dan apa ya, aku selalu menyampaikan ke semua sapi-sapiku ini, ya pokoknya jika saya pernah berbuat kasar, kan nggak mungkin saya nggak pernah mukul ataupun apa ketika saya emosi gitu. Setidaknya belayan halus saya pernah melekat di kulitnya gitu. Saya selalu berpesan seperti kepada Raden Sanjaya, Rambo, Samson, Kipli, semuanya itu pasti aku selalu berpesan ya, sama lah, hampir sama pesanku, pasti sama ke hewan peliharaanku itu. Nah, karena ya kayak udah keluarga lah kalau si Patas itu. Nah apalagi ini Pak, sudah ya untuk teman-teman ya, mungkin ya agak sedikit kaget ya waktu kemarin loh Mas Yun kok jualan gitu ya. Kita kembali lagi, Mas Yun kok jualan sapi. Nah kalau Mas Yun itu biasanya kalau ada orang nyuruh nyariin sapi ya tak cariin, kalaupun ada yang cocok dari kandang sini ya tak kasih, kalau bener-bener ikhlas cocok gitu tak kasih. Nah mungkin Mas Yun udah hampir jalan 3 tahun inilah itu jual beli gitu, tapi nggak ada yang tahu mungkin. Nah untuk kurbanan ya seperti biasanya, mungkin hanya orang tertentu yang beli sapi dek Mas Yun. Ya dikarenakan kembali lagi untuk jual beli itu kan modalnya sangat fantastis ya. Kadang Mas Yun kalau ngambil dari orang itu tak tinggalin uang dulu, sapinya tak bawa, baru kan kalau ada orang bener-bener nyari nanti ada untung sedikit di situ, nanti yang dari petaninya tak kasih kurangannya gitu. Udah 2,5 tahun mungkin mau 3 tahun ini gitu jualan, tapi ya jualan dadakan maksudnya dadakan ya, enggak setiap hari sapi keluar masuk gitu, enggak ya kan. Jadi ya kalau ada gitu kan, kalau ada rezeki ya apa aja Mas Yun lakuin, maupun jadi tukang potong rambut atau apa, yang penting di situ ada rezeki yang halal pasti saya akan lakukan gitu. Karena bagaimanapun
ya kita umurnya kan ya masih muda, butuh apa ya, pengalaman yang sangat-sangat banyak. Entah itu kalau dominan ke sapi nanti nggak ada pengalaman jadi apa gitu, jadi apa. Yang pengalaman yang paling sulit ditiru ya jadi polisi sama tentara, Pak. Ya mungkin kadang itu Mas Yun itu rasa ingin tahunya ya, aku cerita di dunia peternakan aja gitu, yang mendominasi Mas Yun ya. Aku pernah loh, rasa ingin tahu ini kan memang sangat besar di setiap hal apapun itu ya. Contoh, aku pernah pakai obat lalat, efeknya itu apa tuh ketika disemprot. Nah kalau waktu di kulit nggak terasa. Nah aku pakai obat itu 2 waktu itu. Yang satu obat pure dari peternakan untuk khusus hewan itu satu, sama yang biasanya dipakai petani-petani ya nggak ngawur sih, biasanya memang dari dulu ada obat khusus apa, tumbuh-tumbuhan itu loh, apa, peternakan, kok peternakan, perkebunan, aku nggak berani nyebut merek kan, biasanya kan gitu kan, yang khusus punya ternak sama yang bukan. Waktu itu tak taruh di lidah sini sini sama sini. Nah yang sini itu seingatku yang bukan asli, bukan untuk hewan, tak taruh di sini. Wah gosong, Pak, lidahku ini gosong. Terus yang sini enggak, yang khusus buat hewan itu enggak. Nah jadi itu perbandingannya. Nah itu kan gila gitu loh. Mas ini bukan motivator ya, lebih ke gila. Nah coba itu kalau tak tenggak satu pasti mati aku. Nah ya itu rasa ingin tahu itu besar gitu loh. Nah apa sih bedanya? Nah, kalau udah tahu kan, kalau udah tahu kayak gitu kan nggak mungkin kita mau ngasih yang obat itu yang dari khusus untuk kebun itu kan dikasih ke sapi kan nggak baik gitu loh. Kalau yang khusus sapi, nah berarti kalau dijilat sapi itu aman gitu loh, nggak beresiko. Nah kalau yang pakai kebun itu bahaya, Pak, ngepu itu dulu lidahku. Nah itu, nah terus ada lagi cerita, waktu itu ada tukang IB di rumah, ngerogoh gini kan. Loh aku kan juga pengen, rasa ingin tahu memang besar gitu loh Mas. Nah ya itu tak rogoh, maksudnya Pak aku coba, aku pengen tahu di merengsengnya itu di dalam itu kayak apa gitu, pernah kok. Nah terus waktu itu apa ya, tap kalau dalam bahasa ininya, kalau nggak salah mohon maaf loh ya, tap kalau nggak salah gitu, seingatku namanya. Nah ini pokoknya nanti waktu sudah dimasukin, nah tangannya dicopot yang Pak Mantrinya itu, coba nanti carikan aja ini, lurusin aja tapnya ini, terus tak rogoh gini gitu. Jadi aku tahu dalamnya itu kayak apa, serviknya di mana gitu, tahu gitu. Nah itu rasa ingin tahuku seperti itu. Nah ada lagi aku pernah loh, waktu itu penggemuk sapi. Nah ini beneran penggemuk sapi loh ya, penggemuk sapi kan ada obatnya gitu. Nah inilah yang dinamakan, iya jangan ditiru loh ya teman-teman ya, ini ada penggemuk sapi. Nah aku kan pengen tahu kan pasti kita itu tahu sebagai pemelihara ternak itu ya, sebagai pemelihara ternak itu kita kan tahu ngira-ngira bobot itu pasti. Kalau contoh lihat rambu gitu mungkin 4-5 gitu bobotnya gitu. Nah aku ya rasa ingin tahu ya rada-rada emang Mas Yun itu obat sapi penggemuk itu tak minum. Nah aku ya pengen tahu efeknya itu kayak apa gitu. Wih loh mas, melayang-layang kayak itu lah, reggae loh, ini gini Pak. Itu sampai kayak gak nyentuh tanah loh, lemes gitu. Nah efeknya kayak gini ya. Jadi kalau ngasih obatnya jangan terlalu apa, kebanyakan gitu, pas kena letongan ya gitu. Itulah sedikit cerita. Nah buat teman-teman semuanya,
teruslah, pokoknya teruslah bekerja keras untuk menggayuh mencapai impianmu ya. Jangan tumbang hanya karena omongan seseorang, karena ada mimpi yang harus diwujudkan. Wah, gitulah pokoknya. Kalau kita tidak bisa maju, setidaknya kita bisa bertahan, asal jangan mundur. Nah, kan gitu toh ya, seperti itulah. Ya Mas Yun mungkin tidak bisa langsung das banyak gitu, karena Mas Yun itu selalu menikmati proses ya, disembari sapi, ada lagi ya apalah kesibukan. Kalau Agustusan masih dia panjat pinang atau apa gitu, itu momot pasir, momot kayu, rengusuk, wes pokoknya semuanya. Yang penting kita bekerja. Nah gitu ya. Untuk teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe khususnya. Nah ingin tahu enggak siapa yang akan menjadi pengganti Patas? Pokoknya jangan lupa selalu nonton YouTube-nya Mas Yun ya, karena pasti saya akan mendatangkan lagi sapi ya, itu ya mungkin lebih bagaimana, bukan untuk mengganti, melainkan apa Pak, mengisi ya, untuk mengisi di sini. Nanti siapakah yang akan jadi pendamping si Rambo, si gladiator Oscar Pam, yaitu si Rambo gladiator itu kalaupun laku dijual udah dikasih uang aku sore mau diambil sakit ya. Untuk 7 kali emang dia itu tak ada lawan kalau di sini. Emang dia yang saya heran kok bisa sakit kalau waktu mau diambil. Kalau gak gitu kan aku mau jual sakit ya. Itulah si Rambo itu ya. Pokoknya siapapun nanti yang bakal ngisi kandang ini ya, tempat ini, semoga itu menjadi sapi terbaik, sapi pilihan yang akan lebih baik dari si Patas gitu. Nah siapakah dia, yang jelas sudah saya persiapkan dan masih saya sembunyikan. Cari tahu aja sendiri ya. Masih pamit undur diri. Jika salah kata ucapan atau pendidikan yang kurang berkenan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.